Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin, wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ayuha tullabat talibat, hafizani wa iyyakum Allah. Dan sama kita hormati pula, alhamdulillah nggih pada kesempatan siang hari niki pelungguh sami bisa hadir di majelis kita niki yang insyaallah sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita Daniel Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mansur nggih dari Lombok Timur. Tinggal sebentar lagi nggih untuk mengisi waktu sebentar niki kita bahas sedikit fikih nggih untuk kita saling mengingatkan nggih. Abah insyaallah juga akan hadir di tengah-tengah kita nggih, namun beliau masih ada kegiatan nggih. Insyaallah dua tuan guru yang akan mengisi, namun untuk mengawali nggih kita baca sedikit pembahasan di kitab Safinatun Najah nggih berkaitan masalah cara menghilangkan najis ya. Namun sebelumnya niki najis niki nggih an-najasatu salasun. Ya, najis niki jamaah kita mengulangi di santri-santriwati nggih. Najis itu banyak, ada berapa? Itulah ada 3 nggih. Ada yang pertama namanya mughallazatun. Ada namanya najis mughallazah ya. Yang kedua ada namanya najis mukhaffafah. Apakah najis mukhaffafah? Najis yang ringan ya. Yang ketiga ada namanya najis mutawassithah ya. Apakah mutawassithah? Najis yang pertengahan ya. Al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'u ahadihima. Dan najis mughallazah itu adalah najis daripada kalb. Apakah nang kalb? Ya, bobo ya. Atau basong bahasa nita nggih. Darah bahasa halus, napi bahasa halus niki jamaah. Arah. Dengan boro aja napi bahasa halus. Beres ya. Iya wah nggih. Ya, jadi niki yang berkaki 4 niki itu hukumnya najis, yakni al-kalb ya. Kemudian khinzir. Apa yang kedua? Khinzir. Apakah ini khinzir? Babi nggih. Wa far'u ahadihima, dan keturunan daripada keduanya. Anak acong ya, bayi balok niki semua adalah najis nggih. Najis mughallazah lainna terkelompokan. Jadi najis yang ini dikategorikan berat nggih. Jadi kita perlu berwaspada, berhati-hati jangan sampai ya kita salah, kita tidak benar cara membersihkannya. Yang namanya sudah mughallazah berarti berbahaya. Ya, berat najis niki. Maka cara pembersihannya juga berat. Oke, nanti kita bahas cara pembersihannya, nggih. Kemudian yang kedua di sini ada namanya wal mukhaffafah. Najis yang mukhaffafah. Nabi kena najis mukhaffafah, yakni najis yang ringan.
baulus sabiyyi alladhi lam yat'im ghairal labani wa lam yablughil haulain. Najis yang mukhaffafah niki yakni najis daripada kencing as-sabiyyi, kencing daripada anak kecil yang laki-laki. Ingat mama doang di kanak kode sama mama. Musa nina ja baru lahir pada kenajis kanca penek balon. Nggih. Pada kenajis kanca penek balon niki langsung mong kanak sanina niki nggih. Ya wal baurus sabiyyi alladzi lam yata'im ghairal laban. Yang dia itu tidak makan kecuali yang dia makan adalah susu ibunya. Nggih. Ingat yang diminum adalah susu ibunya. Dan cara beli susu SGM atau susu bendera atau denwah cobaan ane bubur nggih. Menuah cobaan keluaran bubur, wanda tanjane bubur atau punti isi dengan toa, maka sama dia tidak lagi menjadi najis yang mukhaffafah. Dia dikategorikan seperti najis sama seperti najisnya kita. yakni masuknya kepada najis yang mutawassithah. Jadi khusus ya bagi seorang laki-laki yang tidak pernah makan ya selain daripada yang dia makan itu, yang dia minum itu hanyalah susu ibunya. Walam yablughil haulain, dan dia belum mencapai 2 tahun. Ingat, dia mau sampai 2 tahun. Lagu kira-kira mun kanak mama mungkin ya mun sampai 2 tahun yang penyusu doang denara nggih. Waktu bulan mulai not perasa napiara niki pundi. Perasa naran apa malik niki pentol. Ya, sebelah ya. Ya, berajah bepanas ini sakit tiana. Ya, jadi anak kecil yang belum makan apapun, yang dia makan hanyalah yang dia konsumsi hanyalah susu ibunya. Okay? Kemudian yang ketiga di sini adalah wal mutawassithah. Dan najis yang mutawassithah itu adalah sairun najasati, seluruh daripada najis ya, seluruh daripada najis itu dikategorikan mutawassithah. Ya, najisnya binatang, ya, najisnya kita, apapun yang keluar dari diri kita, niki masuknya kemana? Masuknya kepada najis mutawassithah. Sebagai pembedanya cuma yang 2 tadi itu, yakni yang derajatnya, tingkatannya najisnya yang berat, okay? Dan apa namanya itu, dan derajat kenajisannya itu yang ringan. Okay? Selain daripada itu, najis tersebut dikategorikan najis yang najis apa lintama? Mutawassithah. Okay? Kemudian di sini al-mughallazatu tatharu bi 7 ghaslatin ba'da izalati ainiha ihdahunna bit-turab. Okay? Dan najis yang mughallazah, najis mughallazah nggih. Napi kana najis mughallazah baru ibu-ibu. Najis yang berat nggih, najis niki. Jadi cara pembersihannya itu adalah tathuru bi 7 ghaslatin, dibersihkan dengan 7 kali basuhan ba'da izalati ainiha, setelah dihilangkan ainnya, teteh njuluk niki kotoran niki nggih, dendet langsung sabar kisi ai nggih. Alhamdulillah sudah sampai guru kita nggih. Setelah hilang napi tadi yang hilang ainnya sudah hilang ya, ihdahunna bit-turab. Salah satunya ya kita campur air tersebut dengan turab. Napi kenang turab? Tanah ataupun debu nggih.
Nggih, mungkin sekedar niki dulu mukaddimah dari tiang. Nggih, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian-pengajian pada siang hari niki. Nggih, yang pertama oleh guru kita dan insyaallah sedang di perjalanan tuan guru yang kita undang, yakni tuan guru Mansur. Nggih. Nggih. Nggih, kita ikuti pengajian selanjutnya oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mustamin Habibi LSSkom IMPDI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahibul fadilah al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mansur As-Saulati yang sama-sama kita hormati dan muliakan, dan para asatiz, para penglingsir, para wali santri yang kami hormati, nenek mami, sanak bija, hadirin wal hadirat, ayyuhatullah wa talibat, hafizakumullah. Sendemat lanjut, ibu-ibu dejiluan sekedi kejauh ruan tau dan pada seruan. Nggih, niki deket syutingan nih tau dah, deket kamera. Nggih. Sebagian jamaah ya takut si hujan. Deman hujan orang tak takut. Nggih. Saudara bawa dan sembahyang pada nggih. Nggih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nggih. Pada sekedi baru tuan guru nih Pak. Ya, Ustadz Saprudin sekitar 10 menit ya. Makin dia 10 menit ya, beliau setengah jam. Insyaallah nggih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ampura terkadang tiang agak telat sugul nggih. Karena setelah tugas semakin pindah tiang 5 ahad. Semula Selasa, Rebo, Kamis ya makin pindah jok Sabtu, Ahad. Nggih. Jadi oleh lemahat nih ke kadang-kadang ini sajam 2 datang balik. Nggih. Payat bayar sampai selangkah sekecet. Nggih. Ampur. Iya, posak kadang-kadang agak telatan nggih. Kemacet mangan, kemacet nginam, kemacet arah. Nggih, mau saran waktu niki kabecatan pelai nggih. Baru saya datang. Ya. Di teman sempat ya tegal lain-lain. Ya. Arah lain dong mana santri ya. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya sampaikan pada kesempatan ini ada kisah ya seorang santri yang cerdas ya. Hukiya anna Hatiman al-Asam ya, Hatib al-Asam niki seorang ulama yang digelar dengan Asam
ya gedok dalam bahasa Indonesia nggih. Gedok sebenarnya gedok lagu ya sih enten sak jaga sopo dengan nina sak keceplosan entut ya mau dene sak laun lila lalu mau pura-pura din gedok ya perteparan aran asam ya. Karena tilmizan li Syaqiq al-Balkhi, beliau niki santrinya Syaqiq al-Balkhi ya rahimahumallahu ta'ala. Qala lahu yawman mundu kam sahibtani, teketuan si gurun pire jauh ke ngonem ngaji le aku ya. Qala mundu 33 sana, wah 33 tahun. Nah, ini para santri ini baru nak 3 tahun melen engkah. Ini orang ngaji 33 tahun. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu tidak pendek ya. Untuk mendapatkan ilmu itu harus panjang waktunya. Wa tulu zamanin. Panjang waktunya. Ya. Jadi baca pendak. Baru 3 tahun, pendak ke apa pindah. Ya. Kanggo pendak. Belo waktu. Ya. Teman-teman kalian yang sabar sampai dia selesai aliyah, bahkan selesai aliyah pun malik kan. Ya perdalam hafalan ngerombokan setahun. Jadi 7 tahun teh. Ya. Kayak Ustadz Yusri itu 7 tahunan jadinya. Ustadz siapa lagi? Setaufik, Setalwi. Ya sekarang insya Allah juga ini Malik ya. Nah itu lama 6 tahun 7 tahun jadinya. Sabar, kalau dia sabar sukses deh insya Allah. Ya lamun berjelut-jelut ya ciri-ciri wah kurang wahana suksesan ya. Jadi harus yang perempuan ada enggak? Kemarin ada ya. Siapa? Iya, perasaan saya ada kemarin. Iya. Jadi beliau ini 33 tahun ya. Qala fama ta'allamta minni fi hadhil muddah, apa wah mau pelajaran di aku selama 33 tahun no. Mbe ilmu mau 33 tahun. Qala thamana masaila, selama saya belajar ngaji saya pelungguh enggak narak balu masalah mau kan. Arab balu mau ilmu selama no. Qala Syaqiq, tinjot Syaqiq sakengonen ngaji mau arab balu mau ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bahasa ya. Saking tinjot enggak mau ilmu arab balu wa kengonen ngaji ya. Dhahaba umri ma'ak walam tata'allam illa 8 masail. Jangka nabi ada umur ke ajah kemo lama belum 1 tahun dia setengah umur lah, dan berumur 65. Mau enggak mau marak balu? Oh, enggak mau. Ya, famahia. Coba barak kecil umbe sak balu no. Nggih. Al-ula basan. Ya, Hatim al-Asam sak pertama, nazartu ila hadzal khalq fara'aitu kulla wahidin yuhibbu syai'an fala yazalu mahbubuhu ma'ahum fa idza dhahaba ila qabrihi faraqahu mahbubuhu. Saya melihat setiap makhluk pasti mempunyai sesuatu yang dia cintai, baik itu kekasih hidupnya ya. Kekasih itu bisa istri, pacar, atau anak,
ya, atau hara sa cinta jok tanah, hara sa cinta jok kolon, hara sa cinta jok sampin, macam-macam lah, ya, ya. Ternyata apabila dia sudah menuju ke kuburan, lamun wa mati, faraqahu mahbubuhu, pisah. Ternyata pisah kanca samut kangen, seninat samut kangen bilin teke, dan mele milu dama kubur, timat jakwah berjanji sehidup semati, goyoh. Demen doangkah nyiwa mau lain lalu berjinjit macam lain, ya. Ande hanina anggih lamun sawah tawa aja, lagu lamun sa masih nganak seke ja dua aro yakin kemalik nah melet. Anggih lamun tuah mati pisah sampin te mutalur lebar bareng enggih dara mele tetarat ka jaharta. Faja'altul hasanat mahbubi, maka kata beliau, saya jadikan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan sebagai kekasihku. Supaya apa? Ya. Fa idza dakhaltu qabri dakhala mahbubi ma'i. Seandainya saya mati, dia akan ikut bersamaku. Sila lamun dah senang ngaji, berarti sida cinta jok pengajian. Mun dah mati milun, jauh udah kayak pahala ngaji niki. Cinta berjamaah, senang dah berjamaah. Cinta dah jok jamaah, sok dah mau doang berjamaah sekali rugi dapat. Cinta kepada hasanat dan deparan, cinta kepada kebaikan. Nggih. Demen meninggal dunia milun, milun lema. Pahala desa berjamaah datang lema kancean. Ada jak cinta jok Al-Quran. Waktu-waktunya habis untuk Al-Quran. Antara balen jok madrasah misal Quran dong bacaan, arak guru tang lain ada Ustadz Mahfuz, ya, sesuai Ustadz Mahfuz hafal Quran, beliau oleh gedeng sampai madrasah mau sejus lampak anjan sampai saya baca Quran dengan hafal Zahrul Qalb, ya sampai lampak sampai membaca Quran sampai madrasah satu juz, ndek selampak sambil macam mandang di narak gawin, jalan secelingah macam mandang, beliau janda tampak satu juz dia dapat. Dia meninggal lama maka Qurannya akan bersamanya terus bareng dengan Quran lama. Enggih, ya, ya kenan. Allahumma ja'alil Qur'an alana fid dunya qarina wa fil qabri munisa. Apa keren munisa? Itu teman kita besok dalam kubur. Ya kancan. Karena pahala niki para jamaah kan gaib. Ruh niki endah gaib. Wah, ada seriuan ruh. Dia dah serius ruh lagi. Nah, lema oleh alam niki aja saling tele. Pahala ngaji niki berwujud, ruh kita juga berwujud di sana. Pada enten le alam gaib. Senggitan. Alam zahir niki ja endot le dunia niki. Sampai kau bangkat emas, darah milu. Awak doang jadi tanah. Jadi tanah. Saya endot ruh udah.
roh niki para ia satulak kepada Allah. Nggih. Penawat niki jambil depina di tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Di tanah oleh ciptaan awak dia. Aktulaka najok tanah lemak yak bangkitan malik tanah. Lagu ruh saja. Kapan dia ditaruh para jamaah? Di saat sudah mulai berbentuk tubuh kita dalam protein ada. Mulai nendang-nendang terus dari minah tamarruh. Kapan itu? Setelah 6 bulan. Umur berapa bulan apa mulai roh dikit kan guru? 6 bulan ya. Wah mulain berdoa naik lagu masih marono lolo. Kocak otak orang beli. Nah iya tuan tetamaan ruh. Lema alam mudah mati tetap cabut ruh niki. Tepindahan jok alam barzakh. Ruh niki lema ya tekancaan si amal. Pahala ngaji, pahala baca Quran, pahala bersedekah, pahala korban, pahala berjamaah. Ia kena al-balkhi. Saya jadikan kebaikan-kebaikan menjadi kecintaanku. Araan kecinta jok pengajian, araan kecinta jok Al-Quran, araan kecinta jok berjamaah, araan kecinta jok bersedekah. Lamun kemati lemak yang milu kanca aku lemak le dalam kubur alam barzakh kanan iki. Aja dengan kan mencinta tanah. Doang tanah. Jangan birang letak. Isin lalu urus tanah. Ngaji dan milih. Demen mati tepesi ya. Sa kedua. No baru seke mau ilmu niki. Kesimpulan lagu niki. Saseke niki doang wah luar biasa. Nabi basen gurun ahsanta. Oh bagus. Kena wah dia ya wah ilmu sak tulen ilmu dia. Lamu masadari saseke dia aja hebat. Sa kedua karing sa kedua nazartu fi qaulillahi ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menahan hawa nafsunya ya, maka baginya adalah surga. Tempat kembalinya mereka adalah surga. Maka kata beliau, setelah saya melihat memperhatikan dengan ayat niki, fa ajhabtu nafsi fi daf'il hawa hatta istaqarrat ala ta'atillahi ta'ala. Saya berjuang melawan hawa nafsu saya ya. Saya perjuangkan untuk supaya saya melawan hawa nafsu sampai akhirnya jiwa saya ini menetap di dalam ketaatan kepada Allah. Ya ilmu sak kedua mau kemben, karena yang akan masuk surga hanya orang-orang yang takut kepada Allah dan menahan diri dari hawa nafsu. Iya, dan musuh sa paling belik saran hawa nafsu nika. Samun teturut dan ini melengkah. Terus doang. Mau tak turutan hawa nafsu niki jadi ini tutu. Berdoen te seke melit dua. Berat dua melin telu, berat telu melin tempat. Selaput bareng entit malam ini kita guru. Padat bareng. Nafsu ada nafsu niki jak malam ni ke.
Lagu lamun tak indeng ngejok ayat sabaru aja. Kita lawan hawa nafsu niki. Jangan semata-mata karena hawa nafsu. Lamun karena hawa nafsu jadi duduk ke melet. Berduit bangkat semenu melet malik, melet malik. Ini duduk. Ya. Lawan dia itu sampai istaqarrat ala ta'atillah, ada netap, ada kuat untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Nih para santri. Oh para santri. Ini ilmu yang kedua, inti daripada ilmu. Intinya. Kesimpulan dari ilmu beliau. Balu lagu ya mulai inti, ya mulai matu. Ya. Sabalu nih. Baru pira apa? Baru 2 lemak telanjutan malik. Lemak nggih. Mun tiang sendudu burung ada waktu baris Tuan Guru. Nggih, angkin al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mansur nggih. Beliau yang akan melanjutkan nggih. Sekedar niki para jamaah kurang dan lebihnya yang tunas maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita ikuti bersama pengajian yang pertama oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muslimin Habibi. Selanjutnya kita ikuti bersama pengajian yang kedua yang akan disampaikan oleh Daniel Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mansur. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watan fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kita hormati dan muliakan, dan sama-sama kita muliakan guru kita bersama Daniel Mukarram yang senantiasa mudah-mudahan kita doakan beliau selalu sehat walafiat, senantiasa dalam rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu bisa mengambil ilmu dari beliau sebagai bekal kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan juga para asatizah dan singkatnya jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, sila bareng-bareng ucapan sebagai tanda syukur yang perlu sami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat nikah yang perlu sami sampun puliti janin nikmat cak sangat disilui, nikmat cak sangat disimbeli, sehingga andai pun yang perlu sami yaitu nikmat nikah mustahil ya bau sititung kembali isi luwih nikmat nikah. Mudah-mudahan dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin kita termasuk hambanya yang senantiasa bersyukur dan tercatat menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan nikmat-nikmat yang kita terima semuanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sila yang penuh sami doa ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat nikah
yang pelunggu sami ketitung tercatat taku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya tuna sampura ya, saat nikah dia tak ngisi pengajian tu bareng-bareng itu ngaji nikah aja tuna sampura apa. Nah cuma ya penyampaian sekedik nikah imtisanan amr sebagai bentuk sebagai murid temati dan sak perintah tuna sampura nikah apa. Miring ya, alhamdulillah baru sampai untuk bareng-bareng renyah kisah sak luar biasa. Masya Allah sebenarnya sak dua nikah doang cukup sebenarnya, cukup sebagai bekal yang perlu sami untuk sebagai alasan yang perlu sami terjadian dengan sak pacu. Cukup alasan ada sak pacu nikah dua nikah. Sehingga mengingat pelajaran sabar nikah sopo jelo malaikat Jibril. Nikah malaikat Jibril nih ya. Sopo jelo malaikat Jibril alaihi salatu wassalam nikah datang ojok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arak noh ingat malaikat Jibril kira-kira teh tiang jauh tang. Alhamdulillah lagu malaikat Jibril sak tebau bunuh. Nah kebetulan arak dengan aku jadi malaikat Jibril tebawin langguan tuh tahu Jawa tahu nih. Lalu dengan malaikat Jibril asli malaikat Jibril ini adalah merupakan ketua daripada para malaikat. Jadi sebetulnya malaikat Jibril ini datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meninggalkan 3 nasihat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 nasihat ini sebenarnya adalah lebih tepatnya nasihat buat kita semua umat itu. Rasulullah ja wayana dia perlu nasihat. Rasulullah dia perlu nasihat malaikat Jibril. Dia perlu kembena saya lama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Taala ya langsung. Nah sehingga pada hakikatnya nasihat jauh si malaikat Jibril nikah pada hakikatnya mak tiang pelunggu sami. Nah persis ganti marak pelajaran sabaru nasihat. Nabi nasihat malaikat Jibril pertama dan mampu malaikat Jibril untuk baginda Rasulullah SAW. Nasihat pertama deh ish ma sita fa innaka mayyitun. Nasihat pertama nikah. Nabi yang dikenal Rasulullah si malaikat Jibril, wahai Rasulullah, isma sita, irit benar milih. Fa innaka mayyitun. Aku ingat. Fa innaka mayyitun, sungguh engkau pasti akan mati. Nah, coba kira-kira arak tendek mati teh. Coba jamaah, kira-kira arak tendek mati kira-kira selepuk tu mati. Dan perlu cara mata ni kerja dia peduli apa-apa jabatan dia peduli itu jadi presiden itu jadi tuan guru tetap nikah jabahnya seorang kematian nikah jadi dia doa apalagi dia biasa bahkan dengan seurus penyakit belanja pun mati dokter contoh nih dokter ini gak pegawaiannya belanja urus minta desa sehat, ini penyakit miawat, minta desa sehat, minta desa tetap enggak urus belanja lo, lagu mati. Nah, mati. Sehingga hakikat turut nikah jamaah pada hakikatnya adalah kematian. Turut nikah adalah sebatas singgah, sila. Ya ampun, alhamdulillah terbukaan fasilitas. Adik desa arak jadi bekal tuh. Alhamdulillah bukaan ada pengajian, adik desa bareng-bareng datang mana-mana sekali seminggu, kali sebulan mendek bau, atau sekali setahun, harus sekali setahun jangan nyala lalu.
Barang-barang dia teman ngaji mati, biar aja bekal dulu. Mati. Ini masih tabainaka mayitun. Hiduplah engkau semaumu. Fa innaka mayitun, engkau pasti akan mati. Mati doang pada akhirnya. Sehingga seorang tua mati itu jelas butuh bekal. Nah, butuh bekal. Nah, sehingga baru tersampaikan pengajian yang luar biasa, ya. Bahwasanya di antara ilmu yang didapatkan adalah bagaimana mujahadatun nafs. Kita itu berjuang untuk melawan hawa nafsu, sehingga itu sebagai manusia, saya ingat seorang manusia pasti tidak salah, pasti tak dan salah. Sehingga ada sebuah ilmu sautama sak perlu pegawai lamun temilu jadi dengan sak solah yang menghadap dokter Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayanu ilmu sak teparan aran ilmu taubat. Ilmu taubat. Sehingga seorang menjadi manusia nikah memang wahyu terciptaan Allah taala, ya. Yang teparan manusia ni insan, manusia ni ke tahu salah kenca lupa. Nah, makanya kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Seorang manusia ni pasti ada tak salah, ada tak lupa, pasti ada dosa ente. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah itu adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kanggih. Tiang pelenggu senamian punya Tuhan yang disebut dengan Allah yang Rahman dan Rahim. Tiang pelenggu sami berdoa untuk Tuhan, masya Allah luar biasa, ya. Maha Rahman, Maha Rahim, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmatnya, sehingga berembay gambaran rahmat Allah Ta'ala jok yang perlu sami, berembay gambaran kemurahan Allah Ta'ala jok yang perlu sami. Nah, sehingga tergambaran isi bagian dari Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah hadis digambarkan bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan para pendosa, bagi mereka yang selalu melakukan maksiat. Yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha penerima taubat. Maha penerima taubat. Alhamdulillah Allah taala ini kan dia sifat penendam. Dia sifat penendam. Anda narak sifat penendam dari Allah taala susah jadi manusia. Susah tuh. Berembek susah tuh. Bentang di ayat tamu surga lah Allah Ta'ala ni beri sifat dendam. Allah Ta'ala ni kendek ni. Nah, sehingga setiap berdosa ampun tertobat tetap terima Allah Ta'ala. Anda ni itu jandek tu. Contohlah itu sebagai manusia yang ni. Itu sebagai manusia aja berembik ruang gambaran dendam itu tajak manusia. Itu bersifat ni manusia. Silangnya ente barang manusia sila. Coba itu sebagai manusia. Dedek dengan bersenyum semama doang, atau dedek bersenyum semama semeton sikit lain sugun, sikit lain sugun, bilang jelo ya bareng, bekelor bareng, nginem bareng, tunduk bareng. Ada anten salah, contoh misal terbaik barang sasin tunah sampai 5.000 pitu rebu balu kemis ndeknya lupa terus. Contoh main beri HP ni, atau baca semeton pada ni, semeton masak baik HP ni. Demi kita dan terbaik, dakan tulakan tetap kemari. Oh ternyata iya orang hati ni kamu, ruang ni doang, kamu selalu julung ternyata ada kesempatan sekedi. Oh nyak ebet HP, perkara HP enggak? HP, mau HP ni bisa tendang si nak tok si dengan tok kamu bisa tetap kesili. Padahal lu titipan. Lalu Allah Ta'ala ini coba sila Allah Ta'ala ambil sifat Allah Ta'ala
Segala sesuatunya itu adalah dari Allah dan milik Allah. Coba sila harta benda sabeduin sehingga hakikat nikah Allah Ta'ala. Sehat sabeduin sebelum sehat Allah Ta'ala. Ben tawita sebelum tawita Allah Ta'ala. Bahkan nyawa nikah saya bang dikira-kira nyawa nikah. Coba sila harta Allah Ta'ala titipan, sehat Allah Ta'ala titipan, nyawa sabeng kirim ni doang Allah Ta'ala titipan. Lagu masih tu maksiat, masih tabot, masih tegirang dek pati tu Allah Ta'ala, masih teandai temati pun abot. Sila Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dah juluknya kalau nambah ini sama mana, kemudian tambah sering sekedi ini, baris dah semayang lah, sanima yang kemeriap, la ilaha illallah ngebang, nah sembahyang asar ngebang, dos dulu anak sekedi, wah kedua lewat punya kompor sini, nah baris, sedang periapan, mbak pentingnya sembahyang semeriap kira-kira, mungkin ini separuh pegawai anu demen, saya gaya-gaya ngebang. Demen gaya-gaya ngebang, entah kenapa dia sibuk tu doang terus bara-bara. Apa dia binti sibuk? Sehingga kita itu lalai dengan panggilan Allah Ta'ala, dan itu harus berdosa itu. Kalau kita berbicara tentang tingkatan para ulama, ya telat sembahyang doang ini berdosa separadin. Bahkan lemut lalai, nauzubillah, jelas itu. Kita lalai dengan salat kita itu. Jelas Allah Ta'ala sudah sebutkan bagaimana bahaya yang namanya orang sholat tapi lalai, tidak sembahyang ya. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wail bagi mereka yang lalai dalam melaksanakan ibadah sholat, tidak tinggalan ya. Mereka lalai ini, secara lalai ini perak-peraknya bih ya tak gawe. Sembahyang subuh wahya menah baru sembahyang subuh, sembahyang zuhur haru asar baru sembahyang asar, sapering girang telalai aja asar. Asar nih subhanallah, apalagi jadi petani meratiang nih kan, kalau tunggu ada kris kedi juluk dot nanti jam 5 nah baru jam 5 kesembayang, baru jam 5 macam mandi, macam persidi macam mangan apa namanya kris kedi maghrib baru sembahyang. Wailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang sholat dan sholatnya dalam keadaan lalai. Manusia ini adalah manusia yang diciptakan Allah SWT itu selalu dalam keadaan sering berdosa. Nah, yang perlu saya menikah, iya manusia sering berdosa. Lagu alhamdulillah Allah dia berdosa sifat dendam sehingga setiap berdosa obat terima Allah Ta'ala. Sehingga arah sopo cerita di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dikisahkan oleh Rasulullah SAW bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang betul-betul ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang betul-betul ingin menyucikan dirinya dan menjadi mulia di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak punya sifat dendam kepada hambanya yang betul-betul ingin kembali kepadanya. Ada sopo kisah Rasulullah SAW itu suatu hari bercerita. Rasulullah ini kan bercerita kepada para sahabat sepuluh dah ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Lalu Rasulullah SAW sepuluh ini kan bercerita kepada para sahabat. Nabi Rasulullah SAW layak bahasa Nabi layak arak sopo manusia, arak sopo manusia enggak ngawenu mati dengan. Coba mati dengan, tidak sekedar bersinan dengan ini aja, mati dengan. Coba luar biasa do maksiat sing gawe dek nara maksiat saat gawe jok manusia lebih pelik daripada mati manusia. Coba setetes doang darah ya taandiran ya titikkan berembe kemulia darah manusia lamun Islam ini coba setitik doang tidak M3A jogum ini bahasan ulama, satu tetes darahnya orang mukmin itu lebih mulia daripada engkau menghancurkan Ka'bah.
Saking mulianya darah orang Islam kalau sudah Islam. Nah, sehingga bahasa Nabi arah sopo manusia. Sopo dengan ninggal kau mati dengan doang kau ya. Mati manusia. Luar biasa. Sampai pura semati siwa puluh siwa manusia coba si mati. Pura mati nah? Siwa puluh siwa la ilaha illallah. Siwa puluh siwa nuni sila. Ndek main-main ini manusia siwa puluh siwa. Sehingga lagu sopo jelon ke dengan ini merasa nyesel. Ya Allah, ini pegawai angkaran ini. Ndek kuah bayar pegawai salah gawe salah ini. Akhir demi menonton nangannya mau nangan terus apa ini? Fasa'ala an a'lam ahlul ard. Beketuan terus. Mbeta manusia paling alim di muka bumi ini beketuan. Ndek kena lagu pokok ini beketuan hebat no. Japon ini betok manusia paling alim di muka bumi ini beketuan. Akhirnya ketijuan. Oh nu warak sopot dengan ahli menu. Akhirnya dia mendebar marah menu cemoh. Lalu boyak dengan sealim ni. Dia mendatang itu bercerita terus. Apa ni bercerita? Ceritanya dia terus. Oh aku ni manusia lagi. Manusia ndek kena ndek solah. Bahkan wah kematian manusia siwa puluh siwa. Hah? Tinjau dan terus. Tinjau ulama ni terdangan dia narak dengan datang menonton keput lah ni jahil-jahil ni dengan. Tinjau dia langsung saat berketuan. Lah 10 siwa pemberketuan terus saat dimamanin. Apakah masih ada jalan taubat untukku berketuan? Apa tebarak? Apa ditimban? Oh, lalu mentiara pegawai aja. Dek narak jalan taubat. Ditimbang. Panaslah terus ni kan. La ilaha illallah. Dek harap dan ke taubat. Dek berterima taubat sudah tak ada ni menikah kan. Oh, lama menuju mai kesempurnaan Yohan. Apa mati terus. Pura mati jari na. Nah sempurna. Setus mati na. Dek main-main menikah. Pura setus. Darah congang-congang seki 100 full seki kosong-kosong. Nah, sempurna mati nah. Dah kuasa mati malik misal astaga. Satu serem mati kedengar ni garing satu serem mati kenika. Ya Allah, untuk cerita Nabi lagu Malik nyesel. Nyesel gati ampun setelah nyesel Malik berketuan. Beto narak dengan sak paling alim di muka bumi ni berketuan. Ampun tebarak ajak sopo ulama sikit. Dengan tebarak tetum boyak terus. Lalu boyak. Demen wah boyak bang semendang ni. Sentuh apa? Kesedih ni kan? Sentuh tu cerita depan dia ni. Barang ngeri sangat tinduk lo ni apa lo cerita ni kan? Cerita macam ni kira apa? Dengan Nina biasa terutama dia setengah-setengah. Tuhan ni bagi Nina setengah tepul milik dah. Loh, ni ya nimban. Ni ketuaan sudah aja apa nah. Terima sudah aja. Lah di ketuaan lain nimban ni. Setengah tu pun teman desi dari ibu. Yo. Oh, ni benar aja. Ngiring pula dia punya cerita nah. Akhirnya gua dia menah menonton nyesel. Susah karena ya Allah. Satu serem mati kuning. Satu zaman dia main satu si mati. Pemberketuan. Betul dengan saya paling alim di muka bumi ini berketuan Malik. Ampun terperituk sikit ulama. Akhir dia mah terperituk tetun lalu. Malik bercerita marau yang sabaru nah. Oh aku ni dengan sadar solah. Sampai wah kemati manusia sampai 100 manusia sik mati. Oh kena terus ulama sekedar ni tetu alim. Apa dijawab?
wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Oh, yang terkena lamun tetu angan yang tobat ya dia nara dengan tahu halangi antara engkau dengan tobatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun pampunan untuk barat. Oh, tahu muni cemoh terus. Alhamdulillah, tahun pampunan dosa. Mu berembaikan tok, untuk ketuaan terus. Akhir tebara. Oh, lagu lamun itu tetu mele tobat, parin nangan aja arak syarat. Dia syarat nah tebara sa pertama tebara tahu sa pertama dia tahu ia lengih dengan teman maksiat doang itu mun tentu mana tobat syarat utama yang pertama adalah pindah dari tempatmu yang jelek ini ke satu tempat yang baik ketujuan tahun mun ini pindah lama itu mulai tobat tuh dengan sasolah-solah yang tebara. Nah, karena memang di antara syarat sahnya taubatun nasuha ya, adalah ayya'zima an la ya'uda ilaihi abada. Di antara syarat sah taubatun nasuha itu adalah dia berniat tidak akan mengulangi lagi pekerjaan yang pernah dia kerjakan. Nah, kalau masih ngayal-ngayal gawe ulang ya dia sah taubatnya. Dia sah. Nah, sehingga tepriton terus apa dikena? Oh, lamun tetu angan yang tobat ya pindah karena nulis tahu sama mot nani nina ojok nu daerah sasolah nikah. Oh ya syarat nikah ya syarat pertama. Oh nang menuju anggih siap pindah mana akhirnya subhanallah si pana di lebane seolah in hijrah ya hijrah akhirnya lampak di pertengahan langan bara-bara datang malaikat maut puk mati nah dek mah datang ngejok tahu saya lei nah pertengahan langan loh mah mati akhirnya mati maksudnya nazarat alaihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab entun dua malaikat azab dan malaikat rahmat dan mati kupuh malaikat azab nanya aja orang manusia ni sampai enggak lihumi baik lenge doang yang malaikat kan wala nah terima nasib pengen datang malaikat azab kupuh malaikat baik dan malaikat baik malaikat azab itu malaikat rahmat dia tebing udah meni akhir besia nih malaikat azab kalau malaikat rahmat arang dia besia aja debat menuhan ada malaikat besia apa besiaannya aja itu dan besia itu malaikat azab itu malaikat rahmat dua malaikat baik malaikat azab apa nih oh ini lah manusia sampai noh gawe dan noh orang gawe sholah nah nih jangan mereka doang tipa ini coba sih lah deh noh gawe sholah apapun selama hidup enggak gawe mati dengan wajar malaikat azab menggupuh menuju oh ini jangan cocok jok surga ini jangan jelas nih jah lagu apa malaikat rahmat nah fa innahu jaa muqbilan taiban ilallah ini malaikat rahmat ndek kanggo jo ndek kanggo aja malaikat azab apa malaikat rahmat beralasan fa innahu jaa taiban muqbilan ilallah oh tetun ya ni lenge doang gawe menirup lagu nia nane ni datang tobat milih ngadep jo Allah taala akhirnya debat malaikat. Nah, enggak untuk mau kisah malaikat debat itu oleh kisah seni bebatnya embun itu jauh dari malaikat seni manusia ni neraka atau surga harus meni akhir berubah solusi ternyata Allah mengirim satu malaikat dalam bentuk manusia setun malaikat sikit malaikat tukang adil aran ternyata malaikat tukang adil malaikat tukang adil akhir itu sekian malaikat ampun dikenal terus pesan nama Allah Ta'ala apa oh ini nanti solusi dia aran harap menengalah nih malaikat azab kata malaikat rahmat malaikat azab menunjuk mereka malaikat rahmat menunjuk surga soal selalu angan ya soal lalu angan menutulak Allah Ta'ala akhirnya tutus sepuk malaikat apa ini pesan oh kisu bainal ardain ane hitung di antara dua bumi tempat dia berjalan dan tempat yang dia tuju mbembe merapetan
maka itu berhak untuknya. Lamun lebih rapat, lamun rapatan ojo gumi sore lampaan, maka akan diambil oleh malaikatul azab. Oh, misal itu mati tengah-tengah kan, ini tak mati nih kira-kira. Senggitan nih. Saya senggitan ya senggitan, sandi aja, ini nasib ya. Nah, dia tak mati tengah-tengah. Lamun rapatan oleh gumi sore lampa aja, maka akan diambil oleh malaikatul azab. Lagu lamun rapatan ojo saya alai aja, maka akan diambil oleh malaikatul rahmat, yaitu dibawa ke surga. Nah, ya ini keputusan ya hakim nih, keputusan hakim. Akhirnya apa bahasa ulama dalam hadis itu dijelaskan, hitung terus. Lain saya lampa kenca oleh saya lampa dan menghitung ternyata pas tengah-tengah atau mati. Nah, tengah atau mati, pas tengah-tengah tahu mati. Lagu dalam riwayat lain jelaskan panah ini. Lagu dia meniak mati mana pejuluk engkau dada sekedi. Nah pun ternyata dia menghitung lebih narak sejengkak tok kenca tempat saya lain. Buat bara isma pun bahasa tuan akhazathu malaikatur rahmah, maka dia itu diambil oleh malaikat rahmat dan dia itu menjadi penghuni surga. Alhamdulillah. Itulah pentingnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berembe-rembe pun benik dosa selama tentu tobat Allah ta'ala aja tetap ya terima tobat sudah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga langkah pertama yang harus kita tempuh ketika kita betul-betul ingin menghadap kepada Allah ta'ala dan dapat panggilan yang sangat mulia nanti, itu adalah kita perlu melaksanakan namanya tobat. Kenapa? Karena tobat ini merupakan penyucian diri, diri baik zahiriah ataupun batiniah, sehingga nanti akan dapat panggilan yang sangat mulia. Keren tetap tengah dalam kuburan yang berlayatan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan murdiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oh, lemah tobat. Barang siapa yang pernah bertobat, maka dia itu seakan tidak pernah melakukan maksiat, dan dengan itu semua dia tercatat orang-orang yang nafsul mutmainnah, hatinya sudah tenang, hatinya sudah bersih, tempoh insyaallah taala kena fadkhuli fi ibadi, panjak seolah pama ke golongan hamba-hamba, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, mu'tama ke surga kemana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan ternas jok Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua senantiasa diberikan kesehatan walafiat, diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci murni tanpa dosa, dan kita kelak dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kesimpulan dari pengajian nikah pertama, perlu tersadar tentang irup nikah, perlu tersadar tentang irup nikah semenda. Sak kedua, hal sak paling ditekan gondek gawe nikah di antaranya adalah dendek tebai lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adik saat ampunan selapur macam dosa salah sawah tegawe. Mungkin sebatas nikah haturin tiang kurang lebihnya mohon maaf, selaku sasalah nikah tiang pribadi. Hal kedua, selaku sakena nikah liman Allah Subhanahu wa ta'ala dan dono sampura agung-agung sinempura. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang pribadi khususnya dan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita ikuti bersama pengajian yang terakhir tadi oleh Al-Mukarram Bapak Tun Guru Haji Mansur. Semoga bermanfaat buat kita semua dan bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita tutup acara kita ini dengan sama-sama berdoa dengan doa pusaka sambil kita beramal.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa karabatin lana fi dinina ma'alul qadri ansa wa zakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqi kulla halalan da'iman wa akhilna atqiya 'allama, nawza bin khair wa nafa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla su'un wa akrim birridha minka al-'uyun, waqti 'anna rabbana kulla ad-duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun, waghfir istur anta aqram man satar, Rabbana ya dzal jalali wal minan, inshuran li wa nahdatil watan, واحفظنا دائما من الفتن، واهديا رجالها على السنن، وانشر لهم في العشايا والبكر، وصلاة الله تكشى المصطفى من إلى الحق لنا والوفا، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الأهل الكرام شرفا، وعلى سب المصابيح امرتكم فسبحت فيها الحصى وأروت بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظهير، أمرتكم فسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى أمرتكم فسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري. الفاتحة. Kita tutup dengan melepaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqhul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera tulap.